Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab fikih kita. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar, nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi digampilaken sedaya urusan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul musafiru utawi iki iku nerangaken salat wong kang lelungan. Salate musafir. Salatul musafiri utawi iki iku salat wong kang lelungan. Ya juzu wenang lil musafiri kedue wong kang musafir apa qasrus sholati mengkosor salat, meringkas salat. Ar-rubaiyati kang bangsa papat. Ila rakaataini maring 2 rakaat. Wa ya juzu lan wenang lahu kedue musafir apa al-jam'u ngumpulake bainadz dhuhri wal asri ing dalem antarane salat zuhur lan asar wa bainal maghribi lan antarane salat maghrib wal isya'i lan isya taqdiman kelawan jamak takdim wa ta'khiron lan jamak takhir. Musafir ada keringanan dari Allah, ada fasilitas dari Allah untuk orang yang musafir, orang yang bepergian di dalam urusan sholat. Apa keringanannya atau fasilitas apa yang diberikan Allah? Dibolehkan bagi seorang musafir itu untuk meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 2 rakaat jadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat jadi 3 rakaat. Ojo 1,5 ya. Diringkes. Ringkes kan separuh nih Pak. Nek 4 kan dadi 2. Dadi nek 3 dadi 1,5. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum. Ikulah salat mayit ngadeg ya. Jadi yang 4 rakaat saja yang diringkes dan dibolehkan untuk menjamak. Yang boleh dijamak hanya jodoh-jodohnya saja, zuhur dan asar, maghrib sama isya. Gak ono isya karo subuh, kecuali wong Siwalan Kerto. Kulo salat isya'i jam 3 hari ngono subuh kan iki jenenge nggih mboten apa-apa mboten dijamak niku. Jadi yang dijamak hanya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Selain itu tidak boleh. Baik dilakukan dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Mengumpulkan sholat saja itu. Mengumpulkan
2 sholat dalam satu waktu. Zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur jenenge jamak takdim. Zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar dinamakan takhir. Maghrib kali isya dikumpulaken dadi siji. Waktu isya jenenge jamak. Isya kali maghrib dikumpulaken teng salat maghrib dijenengna salat takdim. Diwolak-balik wis iso berarti apal. Syurutu sihhatil qasri. Syurutu sihhatil qasri utawi pira-pira syarat sae kosor. Nah, yang boleh mengkosor syaratnya harus 1. Ayyakuna yento ono opo as-safaru lelungan iku marhalataini ono rong marhalah. Wahia utawi rong marhalah itu sapiro dawane masiru yaumin walailatin lakune sedina suwengi bisairil hayawanati kelawan lakune pira-pira hayawan al muhammalati kang den mot-moti. Jalan hewan tunggangan, karena ini masa dulu jadi ukurannya sekarang hewan tunggangan niku napa? Unta iso mlayu banter. Nggih unta mlaku nggawa barang sing antep lah, barang sing antep. Sedina sewengi kira-kira ndugi pundi nek teko Surabaya ngulon ngono teng kondi. Dugi teko omahe Pak Usman Mojokerto mboten. Jadi ada ulama kontemporer itu sudah menghitung jadi sekitar 80,64 kilo. 80,64 kilo. Mriki dugi pundi? Malang nggih, sampun nggih. Nah, nek Muldoko niku pinten Muldoko? Mlebet medal tol ya, tol Muldoko niku pinten? 86 ah. Ah, berarti 86 kilo berarti. Kan tol mriku kan sak kilo ini 1000. Berarti 86 berarti 86 kilo nggih. 1 kilo 1000. Nah. Nggih sekitar mriku. Nek kula napa niki speedometeri mobil niku dugi griya saking dugi mriku pundi niki Jombang. Jombang tapi Jombang sing kulon. Jombang sing mriki-mriki sik. Dugi griya kulon niku sik 83, sekitar 82 kilo ya. Mulane nek kula muling ngono nggih enake. Iso di jamak, iso di kosor. Nek ngidul mboten nate ngitung napa malih ngalor. Kecemplung segara. Nek ngetan niku tol notok ngetan niku pundi? Probolinggo Timur. Nah, Probolinggo Timur sampai pundi niki Pandaan niku 81.000. 81.000 berarti 81 kilo niki mriku. Berarti nggih sadurunge iku wis iso. Gampangane ngoten. Marhalataini, 2 marhalah. Ndi mau? Nomor kali ayyaqsidal musafiru makanan muayyanan ayyaqsida yen to nejo sapa al musafiru wong kang lelungan maka ing makanan ing panggonan muayyanan kang den nyatakake. Artinya perjalanan yang jelas bukan bolang. Nang di mbuh pokoke sak enake sikilku ya berarti kan gak jelas. Jadi perjalanan yang jelas, tujuannya jelas. Tujuannya untuk apa? Nomor 3. Alla yakuna yento ora ono opo safaruhu lelungane musafir fi maksiatin ing dalem maksiat. Artinya ada kejelasan niat musafir itu untuk
melakukan ibadah, tidak untuk melakukan maksiat. Nek napa niku wisata ngoten niku kinten-kinten maksiat mboten niki. Mboten, Pak. Ngilangaken stres ya, Pak. Ngilangaken stres. Ngopo malih wali songo. Iki termasuk apik berarti. Sing maksiat niku sing napa, Pak? Nah? Nggih, mriko, Pak. Lah napa ngapeli ya. Terus protes sing ngapeli. Mboten Pak, kula mriko niku nggih mboten ngapeli wong niki memprospek ya. Dadi keluarga baru. Nggih. Ayyan wiyal qasra nomor sekawan ayyan wiyal qasra. Ayyan wiyal qasra yen to niat sapa musafir al qasra ing qasar fi kulli sholatin ing dalem saben-saben salat tuk soru kang den qasar apa salat. Nah, jadi masing-masing salat harus ada niat qasornya, dinyatakaken qasar. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niku qasar napa mboten? Usolli fardhal maghrib, usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilan qiblati majmu'an ilaihil isya'u jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Qasar napa mboten? Qasar. Nah, pokoknya ana tulisan ana suarane qasron, qasar. Kula niat salat maghrib digabung kalian salat isya qasar lah ngene basa Jawa. Pokoke ana qasare, amin sebutno. Allah yaqtadiya yen to ora anut sapa musafir bimukimin kelawan wong mukim. Nah niki. Jadi orang yang jamak, orang yang qasar tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Orang yang mukim. Kenapa? Napa? Ya karena orang mukim itu, karena orang mukim niku sholatnya sempurna. Orang yang qasar ya, diringkes. Ya. Sehingga nanti panjenengan melok sholat isyae wong sing mukim, terus marung sampean qasar. Lah ya putus tengah dalan. Ya. Aku pingin ngejar sholat iku ya Pak. Sholat tepat waktu ya Pak. Ya nek pingin ngejar sholat tepat waktu ya gak usah ngosor, gak usah dijamak, melok ae biasa. Ya. Berarti tidak mengambil tidak mengambil napa? Tidak mengambil hadiah dari Allah. Ngoten mawon. Ya. Saya pundi Pak? Tidak mengambil dengan mengambil itu Pak. Nah, saya mengambil. Ada riwayat, ada hadis yang mengatakan begini. Umar itu ditanyai oleh sahabatnya. Umar, ayo aku tolong diberi penjelasan lah. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan kita ini boleh mengqasar sholat. Ya. Kalau tidak ditakutkan kalau ada sesuatu yang menyulitkan kita, mulane kita sholat. Tapi sekarang kan sudah aman-aman saja, tidak ada masalah. Ya wis umpamane digawe sholat biasa wae, ya iso, iya yo. Dari Umar, iya yo. Ya wis tak takok nang Nabi. Ya. Kemudian Nabi menjawab, ya. Nabi menjawabnya, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Katanya Nabi itu begitu. Jadi meringkas sholat ini adalah sedekah. Yang Allah sedekahkan sholat, ringkasan sholat itu kepada kalian.
Ini sedekah Gusti Allah kepada orang yang musafir itu. Faqbalu, ambillah ya. Faqbalu, lakukan sedekahnya Allah itu ya. Artinya ya lebih baik diambil. Kenapa? Karena itu bukti dari kemurahan Allah ya. Itu lebih baik. Syurutu jami'it takdim ya. Syurutu jami'it takdim. Lah mulane nih wis niat jamak kalau kosor itu ya wis keri-keri wae gak usah. Jadi enggak usah gini. Pingin iku Pak, pas waktu nih Pak. Jadi engko wong-wong sholat biasa, aku sholat dewi karo jamaah aku ono mburi ngono. Iki jenenge napa? Saingan. Ono masjid ono 2 jamaah. Loh kan memang beda Pak. Ya nek beda ya beda, tapi kurang baik gitu loh, kurang baik. Jadi lebih baik habis sholat jamaahnya selesai baru jenengan mampir nang masjid sholat. Karena memang sudah niat musafir, karena sudah niat musafir. Sama-sama ono loro enggak baik, enggak boleh. Lebih baik nek memang panjenengan begitu dan niat nyamai sholat sempurna, ya, sholat biasa. Syurutu jam'it taqdimi, utawi pira-pira syarate jamak takdim. Ayyabtadi'a, iku ayyabtadi'a yen to ngawiti sapa wong bisa hibatil wakti kelawan sholat kang duweni waktu. Niki sholat jamak takdim. Maghrib kari isya dikerjakan pada waktu maghrib. Duhur kali asar dikerjakan pada waktu duhur. Sarate salate kudu sing waktune yang punya waktu didahulukan. Maghrib dulu, terus kemudian isya. Duhur dulu, kemudian asar. Kok isya maneh? Duhur kali asar. Duhur riyen terus asar. Asar kali maghrib saged napa mboten? Kan ide Pak. Kenapa ndak boleh? Wis bojone. Nah, nek wis bojone ade ngelirik liyane iku jenenge selingkuh. Nah, ndak boleh selingkuh. Jadi ya wis iku bojone wis sampean maghrib ya oleh isya. Napa? Duhur oleh asar, aja dek selingkuh. Asar karo maghrib. Ya. Iku kok dadi anake Nabi Adam. Boleh. Ayyan wiyal jam'a fil ula. Yen to niat sapa wong al jam'a ing jamak fil ula ing dalam salat kang awal. Nah, walaupun salat maghrib itu ya maghrib kan duluan terus salam ya. Mari maghrib terus kan salam. Kok kan niat dhewe salat isya. Tapi ketika salat maghrib itu disebutkan bahwa maghrib iki dikumpulno juga salat isya. Mulane kudu ana jamak ya kan. Mas ya salat maghrib iki nglakoni pada waktunya ya harus disebut juga dijamak karo salat opo begitu ya. Itu disebutkan. Nomor 3 ayyuwaliya bainahuma. Ayyuwaliya yento nuli-nuli sapa wong bainahuma ing dalem antarane awalan saniyah, antarane salat pertama dan salat kedua. Harus berkelanjutan. Salat maghrib langsung salat isya. Ojo ngene. Mari salat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum. Wiritan sejak, astagfirullahaladzim, dungo, mari ngono sholat isya, gayai. Harus langsung, mari maghrib, langsung isya. Bahkan itu ulama yang saya lihat di buku-buku itu, termasuk Syekh Wahba Az-Zuhaili maupun Sulaiman Rosyid itu mengatakan, seakan-akan memang satu solatan. Sehingga tidak boleh ada sela-sela di antara duanya, kecuali memang untuk
keluar dari sholat yang pertama menuju sholat kedua, yaitu apa? Salamnya, assalamualaikum, assalamualaikum, terus malih, lanjut. Nggak usah disela-sela yang lainnya. Bahkan kula riyen diajari guru kula, terus gak usah komat. Komat itu yang pertama iku wae. Sing tengah-tengah wis gak usah dek komat. Kenapa? Itu tadi, biar nyambung terus. Nyambung terus. Nomor sekawan, Allah yang qati'ah yen to ora pegot. Apa safaru hulungane wong qabla syuru'i ing dalam sedurunge tumandang. Fithaniyati ing dalam salat kang kapindho. Allah yang qati'a safaruhu yen to ora pedhot apa safaruhu lelungane qabla syuru'i fithaniyati. Jadi antara sholat yang pertama dan kedua itu betul-betul masih dalam kondisi kita menjadi seorang musafir. Musafir niku hukume wong musafir dihukumi musafir pinten dinten? 3 hari. Pun monggo terserah jenengan manfaatkan 3 hari itu untuk sholat jamak, qosor jamak, qosor jamak, qosor. 3 hari itu. Kenapa? Hukumnya masih musafir. Hukumnya musafir. Lho Pak, kula niki pun niku katakan riyoyoan, mulai nanggone Jawa Tengah. Nang Jawa Tengah rono terus ya pertama kan perjalanan niku Pak, nok kono terus kemudian wis nok kono terus kan Pak, 2 dino nok kono. Mosok tak jamak, tak kosor, tak jamak, tak kosor. Aku kan ya iso sholat biasa Pak. Nah itulah yang dimaksud dengan keringanan. Seorang musafir, ya boleh saja, ya sampean ambil saja terus keringanan itu, fasilitas menjadi seorang musafir. Nah, fasilitasnya jamak dan qosor, monggo dilakoni, tidak apa-apa. Kemudian ada lagi begini, Pak, hitungane 80, pinten mau? 64 itu pulang pergi apa budal tok, Pak? Pulang pergi kan opo ngene, Pak? Ben dawa, Pak. Aku metu to kene muter nang nggone bunter, dalan bunter, muter ngene oleh 80 kilo, Pak, untuk mendapatkan fasilitas jamak dan qosor ini. Iku jenenge wong khilah ya, nakalan ya. Nakalan. Ya, yang jelas niatnya nek ngono mau kan gak niat untuk ibadah. Iku jenenge niat nakali ibadah ya. Yo gak oleh. Ya berangkat saja 80,64 ya. Kenapa? Karena tadi perjalanan hayawan tadi itu sampai ke sana. Tujuannya itu 2 hari 1 hari 1 malam itu ya. Berarti ya berangkat saja, bukan berangkat pulang. Syurutu jam'it takhir. Syaratnya jamak takhir. Nomor setunggal niyatut takhir fi waktil ula. Niat jamak takhir, niat mentakhirkan, niat mengakhirkan fi waktil ula pada waktu pertama. Duhur kali asar dikerjakan pada waktu asar. Lah pada waktu duhur itu harus diniati. Ya wis niat sholat duhurku nanti tak jamak nanggone waktu asar. Diniati, niat di waktu awal, hanya niat saja. Dawamus safari ila tamamis sholataini, langgenge lelungan ila tamamis sholataini, sampai kepada 2 sholat yang dijamak itu tadi. Nah, dawamus safari ila tamamis sholataini, baik. Nabi Muhammad itu dalam prakteknya kalau bepergian sebelum zuhur, dan sebelum zuhur, maka sholat zuhurnya diakhirkan, masuk dengan sholat asar.
Tapi kalau sudah masuk berangkat kita itu sudah masuk waktu zuhur jam 1 kok budale, ya, maka Nabi Muhammad melaksanakannya jamak takdim. Zuhur dulu terus asar. Tapi kalau berangkatnya jam 11 sudah berangkat saja, nanti sholat asarnya dikerjakan, sholat zuhurnya di waktu asar. Bagaimana? Zuhur dulu, terus kemudian asar. Tuh. Bon. Nomor kali. Bagaimana Pak? Lafadz niatnya. Lafadz niatnya kalau sholat jamak takdim, ya, jamak takdim. Ini diajari guru kula ngeten piye. Usolli fardhodz zuhri jamak qashar nggih. Usolli fardhodz zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil asru jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Niku salat zuhuri jamak takdim. Salat asarnya usolli fardhol asri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilad dhuhri jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Ini sing pertama mau, sing dhuhur mau ilaihil asru. Ini asarnya ilad dhuhri. Nah, saya ulangi. Ini diartikan ngeten. Usolli fardhodz zuhri. Saya niat salat zuhur 2 rakaat menghadap kiblat, majmu'an dikumpulaken salat zuhur itu ilaihi ke salat zuhur itu, salat apa yang dikumpulkan? Al-asru, salat asar. Jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Ini salat asari usolli fardhol asri, saya niat salat asar 2 rakaat menghadap kiblat, dikumpulkan majmu'an ilad zuhri, dikumpulkan sholat asar itu ke sholat zuhur. Mudeng Bu. Mudeng ya, alhamdulillah. Ayo coba sih, coba. Sholat zuhur dhisik, jamak takdim. Niat apa? Usolli fardhodz zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil asru jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Baik. Salat zuhur ya napa? Salat asar ya napa? Usolli fardhol asri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilad dhuhri jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Nah, Pak, aku biyen diajari gak ngono. Pokoke intine salat maghrib ya disebut salat isyae sing di iku. Salat isya ya disebut salat maghrib. Nah, itu untuk mengumpulkan itu begitu. Sehingga betul-betul menyatu ya. Nah, tinggal salat napa sing dereng? Niku zuhur pun. Sekarang maghrib. Nah, maghrib. Nggih nek panjenengan pingin ngapalno, nggih panjenengan puter YouTube maneh. Diulang-ulang ben hafal, ben hafal. Usul niki salat jamak takhir niki jamak takhir. Jamak takhir maghrib kula ulangi riyen. Salat zuhur jamak takdim riyen nggih. Tak pelan-pelanno. Nggih nek pengin ngapalno nggih sampeyan ngapalno nang YouTube kesuwen ana kene kok mulai jam 6 sampeyan nek ngapalno nang kene. Usolli fardhodz zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil asru jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Salat asarnya usolli fardhol asri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an
ila dhuhri jam'an taqdiman qasron lillahi ta'ala. Saniki salat maghrib jamak takhir. Salat jamak maghrib isya jamak takhir berarti maghribnya teng pundi? Isya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati majmu'an ilal isya'i jam'an takhiron lillahi ta'ala. Ini salat isya'i usolli fardal isya'i raka'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil maghribu jam'an takhiron lil rakaat jam'an takhiron lillahi ta'ala. Ulah ulangi malih. Usolli fardal isya'i raka'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil maghribu jam'an takhiron lillahi ta'ala. Oh nggih, qasron lillahi ta'ala. Sik kurang maneh, padahal wis tak pelan-pelan. Kok salah kok sing nyuntuh, Pak. Ulangi maneh. Soale kok didelok YouTube-e. Allahu Akbar. Usolli fardal isya'i raka'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil maghribu jam'an takhiron qasron lillahi ta'ala. Pun sing paling akhir sing bener. Pun niku mungkin jenengan apalno delok maneh YouTube tulis. Ulangi maneh sampai hafal. Selain yang saya sampaikan, monggo kalau memang sudah pernah diajari guru-guru jenengan wis ngene ae, terserah jenengan. Tinggal pilih ya. Tapi panjenengan paham gitu loh. Artinya itu seperti itu dah gitu. Saya sampaikan artinya tadi begitu. Pun enten pertanyaan? Yang didahulukan adalah yang sesuai dengan urutan, Pak. Zuhur sama asar gitu, riyen terus asar. Maghrib sama isya tadi maghrib dulu. Loh Pak, tadi kan ada Pak ini. Harus didahulukan yang pertama, itu syarat jamak takdim kan gitu. Sama jamak ayyab tadi abi sahibatil wakti, yang pertama kali dulu terus kemudian berikutnya. Yang di jamak takhir itu tidak disebutkan di sini, tetapi saya baca dari beberapa sumber termasuk Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu, Profesor Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini ulama kontemporer dari Mesir yang meninggal sekitar tahun 2012 atau berapa. Itu beliau itu punya kitab fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, itu beliau punya ya. Yang saya baca itu fikih Syafi'iyah ala Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu menyatakan bahwa urutannya zuhur dulu terus asar, maghrib dulu terus isya ya. Guru saya dulu juga ngajari saya juga begitu, diurutkan saja dengan alasan memang kalau tidak pada waktunya, kalau tidak diurut begitu kesannya seperti sholat qadha gitu loh, sholat qadha ya. Harus tetap urutannya dan menyatu memang ya. Ngaten nggih. 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 Niki napa niki menawi niat jamak takdim, nggih, menawi jamak takdim. Memang ada syaratnya yang kalau di sini tidak ada. Syarat di yang lain itu harus sudah keluar dari rumah. Bahkan tidak hanya keluar dari rumah, tapi keluar dari wilayahnya. Mestinya berarti di luar Siwalan Kerto.
Nah, salat kono ae nang gone napa niki? BRI niku lak wis ayani to niku ya. Napa? Jemur ngawinan, jemur andayani nang kono ae terus salat jamak riyen terus berangkat. Ada persyaratan sudah keluar dari wilayahnya baru ini ya. Ngoten. Enten malih? Nggih. Apa bisa pakai sholat qashar? Sholat qashar itu sholat hanya untuk orang yang musafir. Orang musafir. Okay. Orang musafir. Nek pertanyaan ini panjenengan apa boleh dijamak? Itu mungkin. Nah, itu bisa mungkin. Kenapa? Kalau di Imam Syafi'i, kalau Syafi'iyah ya memang harus perjalanan jauh sejauh 80,64. Tetapi di mazhab yang lain itu masih bisa kita pakai jamak, tetapi tidak boleh qashar. Tetap harus 4 rakaat. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah itu melakukan sholat duhur sampai asar, maghrib sampai isya di Madinah, di masjidnya sendiri, dan beliau tidak dalam perjalanan dan tidak dalam kondisi kesulitan. Beliau sholat di jamak langsung. Ya. Ketika ditanya, ya ini saya mengajari tentang ada keringanan sholat. Ya. Sehingga itu yang dipakai oleh orang-orang itu acara rapat, terus di jamak. Tapi ojo di qashar, jangan di qashar. Tapi kalau Syafi'iyah memang ya harus persyaratannya perjalanan jauh. Perjalanan jauh, perjalanan yang 80,64 tadi. Tapi kalau qashar, tidak boleh kalau tidak dalam kondisi perjalanan jauh. Lah, nggih, mulane Bapak Ibu, panjenengan ini sing jelas wae, yang jelas saja. Kalau memang panjenengan ini mengambil posisi panjenengan sebagai musafir, yang musafir ae ojo melok-melok. Napa? Ojo melok-melok mukim, ya. Ojo melok-melok mukim. Mulane ngenteni ae, artine ngenteni iku sik pir durung mari kok iki salat jamaah wong-wong ben mari sik ayo golek masjid. Nah, kenapa? Untuk nggenepi kedudukan sebagai musafir. Lah nek panjenengan napa niki melok-melok, ya melok. Wis melok karena pas Pak di sini maghribnya, Pak. Aku tak melok maghrib, mari ngono ke belakang sholat jamak dewi. Itu kan gak jelas ini. Itu kan gak jelas. Sampai niki mukim apa musafir. Nek memang mengambil posisi musafirnya dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, ya lengkapi dong syaratnya menjadi seorang musafir. Terus gak usah melok-melok tadi mukim. Loh Pak, itu wong-wong ngene iku. Ya memang ada orang yang ada juga yang begitu itu ya. Kadang-kadang, tetapi kalau dikaji ya itu tadi tidak konsisten dalam pemikirannya, tidak konsisten. Padahal mazhab itu hadirin jamaah rahimakumullah itu ada konsistensi pemikiran sehingga memunculkan tata cara ibadah. Dan loh kan dilakukan Nabi seperti ini. Iya memang ada Nabi seperti itu. Tetapi formula fikih itu kan formula Pak. Ya. Fikih itu formula, saya beritahu lagi. Fikih itu formula. Formula itu tata cara yang sudah diatur oleh manhaj berpikir, metodologi berpikir yang konsisten. Contoh hari ini gampang ini. Kenapa orang-orang Syafi'iyah itu tidak boleh talfik gitu? Napa talfik itu? Golek satu ibadah dengan menggunakan banyak madhab. Iki melok madhab Syafi'i, iki melok madhab Hanafi, iki melok madhab Hanafi, iki melok madhab itu. Itu nek Syafi'iyah nggak mau. Harus lurus satu aturan ibadah itu harus mengikuti satu cara beribadah. Ya, tidak boleh pindah kecuali pada hal-hal yang doruri. Contohnya haji itu ya. Jenengan bayangkan,
salate melok Syafi'i. Batali salat melok Hanafi. Yo kacau, Pak. Kacau. Kenapa? Karena Syafi'i mengatakan seperti ini dengan cara batalnya seperti ini itu adalah satu kesatuan berpikir gitu. Satu kesatuan berpikir sehingga tidak dibolehkan di Syafi'iyah itu untuk talfik. Harus lurus. Ini sholat yo mulai dari cara sholat mulai pertama sampai membatalkan sampai sunai sampai makruh sholat harus sama Syafi'i semua. Kenapa? Karena ya itu tadi metodologi berpikir. Itu namanya metodologi berpikir. Nah, sehingga saya sarankan Bu Lis, saya sarankan kalau memang panjenengan pingin mengambil fasilitas sebagai musafir, yo lengkapi menjadi seorang musafir, gak usah melok-melok jadi mukimin. Ngoten mawon. Dek panjenengan lho Pak apa enggak sah? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja jenengan koyok ngono mau. Tapi jenengan itu berarti tidak konsisten, ibadahnya itu tidak konsisten. Ya. Fikih itu untuk itu tadi, untuk agar konsisten, bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Jadi diupayakan kalau memang pingin mengambil fasilitas musafir, ya lengkapi diri jadi seorang musafir, terus lakoni ibadah-ibadah keringanan-keringanan menjadi seorang musafir. Ngoten mawon lah nggih. Ngoten cekap pun siang. Nggih jenengan catet-catet malih mbok menawi enten sing perlu ditanyakan, besok kita nyambung insyaallah. Al-Fatihah.